Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Insya Allah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, yang insya Allah kita akan selalu mengadakan tolabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya kita bacakan kehadirat beliau dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam YouTube Buya Pasaman Timur kita selalu diajak dan dibimbing untuk meningkatkan derajat daripada amal dan ibadah kita kepada Allah. Tentunya dengan kita memahami makna daripada hakikat perintah-perintah Allah. Kita tahu kalau Allah bermakna dalam Al-Quran, itu namanya hakikat. Maka wajiblah kita mengadakan tadabbur Quran dalam rangka membesarkan dan membenarkan kembali dalil-dalil Allah agar tidak terjadi penyimpangan makna. Penyimpangan makna ini kadang-kadang sering diatasi dengan upaya amaliyah. Dengan alasan, dengan kalam Allah Maha Tahu. Tetapi tidak ingat mereka kalau Allah Maha Benar. Nah, kalau Maha Benar, kebenaran inilah yang akan menjadi tolak ukur kita dalam menjalankan perintahnya. Insya Allah di dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbagi ilmu dan wawasan, semoga bermanfaat buat kita semua. La ikraha fiddin. Kita tidak pernah memaksa, seperti Islam juga tidak pernah memaksakan umatnya. Kenapa tidak dipaksakan? Kenapa? Karena sudah paham akan hakikatnya. Kalau kita sudah paham hakikatnya, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, pasti kita jalankan. Tapi kalau kita belum memahami di balik ini semua, maka sangat besar kesulitan di dalam Islam. Para hadirin, para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Dalam waktu dan kesempatan ini
saya akan berbagi tentang sebuah makna, yaitu berdiri setelah ruku. Inilah ibadah solat. Kita tidak akan pernah henti-hentinya menggali daripada potensi agama yang disebut dengan solat. Karena ini adalah tiang agama. Kalau solat kita rusak, semua akan rusak. Tapi kalau solat kita benar, semua akan benar. Bukankah yang pertama dihisap itu adalah amal solat kita? Maka dari itu kita utamakan. Kalau kita tidak berpuasa, masih kita agama Islam. Kalau kita tidak naik haji, ibadah haji, kita tetap aja umat Islam. Agama kita tetap Islam. Tapi kalau kita tidak menghadap Allah dan bertuhan kepada Allah, siapa yang menjamin kebenaran Islam kita? Apakah kita umat Islam atau pengikut-pengikut Islam? Para jemaah, para hadirin hamba Allah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Kalau kita mengingat kembali daripada sifat ketuhanan Allah pada Rabbil Alamin, inilah dasarnya kita mengungkap kembali makna hakikat yang terkandung dalam ayat setelah ruku, yaitu berdiri. Rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ard, dan seterusnya. Apa hakikat di balik ini? Ingat, di dalam Al-Fatihah ayat kedua sudah dinyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini setelah kita bertemu dengan hakikat ibadah, setelah sami'na wa ta'na kita, maka kita wajib mengikuti apa yang dihakikatkan oleh Allah dalam rangka kodrat berdiri setelah ruku. Kalau berdiri ini, para jemaah, itu ada dua. Pertama, berdiri di takbir awal, di takbir. Yang kedua, berdiri setelah ruku. Ini sudah pernah kita bahas. Hakikat yang tersembunyi berdiri pada wujud setelah takbir adalah ba'dalnya, kewahidannya, yaitu diri hakikat. Nah, tapi inilah yang dikatakan alif tasirat, semuanya hakikat, yaitu kodrat daripada alif tasirat, yaitu sifat hakikat. Tapi dalam masa aftar ini adalah bertepatan pada rukun berdiri setelah ruku, berhubungan dengan ayat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka kehamduannya, ketuhanannya bagi sekalian alam. Maka semua kata hamdu ini bertemu dalam ruku, berdiri setelah ruku. Rabbana lakal hamdu. Ingat, wahai Tuhanku yang hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ingat, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat kalam itu. Sifat ketuhanan bagi sekalian alam bersifat hamdu tajalli pada dirinya menuju sekalian alam. Jadi apa yang dikatakan oleh ayat setelah ruku kita berdiri itu adalah ayat ampunan. Wahai Tuhanku, Rabbana ya Rabb, lakal hamdu. Ingat, ini adalah permohonan penyembahan
daripada kodrat sekalian alam pada diri sifat bagi Allah, yaitu batin mutlak. Kenapa dikatakan batin mutlak bersifat an-kabir derau? Nah, inilah dia. Artinya di sini ketemunya pada kata wa ma bainahuma, yaitu di antara keduanya. Jadi di sini kita ingat kalamullah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini adalah kodrat kemutakinan yang harus mengetahui. Kalau memang kodrat ketakwaan kita sudah ada, maka kita mulai mempelajari, mengimani ilmu-ilmu hakikat yang ada dalam sholat, karena makomnya sudah menuju ketakwaan. Jadi tidak boleh ragu-ragu lagi. Ingat Al-Baqarah ayat 2, tidak boleh ragu. Kalau ragu kepada Al-Quran berarti ragu kepada Allah. Jadi yang dikatakan hakikat daripada berdiri setelah ruku, ini sudah jelas. Rabbana lakal hamdu minus samawati wa mil'ul ard wa ma bainahuma. Ingat itu. Itu adalah sifat wujud daripada Allah yang tidak bersekutu dengan langit dan bumi. Jadi inilah kodrat batin yang mana berserunya semua alam kepada batin wujudnya Allah, batin kabiraunya Allah yang ada di antara langit dan bumi dalam kekosongan. Lihat, kalau ada langit ada bumi, hakikatnya langit adalah 7 qudsi Allah, hakikatnya bumi 7 aras Allah. Maka di tengah-tengahnya dikatakan dengan batin mutlaknya Allah. Inilah yang dinamakan batin hamdu. Inilah kabirau. Seandainya pohon dan rumah semua tidak ada, yang ada langit hanya dengan bumi, kosong, itu yang dikatakan batin kabirau. Itulah kosong pada alam. Dengan kekosongan itu semua makhluk dan semua ruh, semua yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah pada sifat alam, memohon ampun dan sujud dalam penyembahannya kepada Allah. Jadi kalam yang kita ucapkan setelah berdiri bukanlah kalam kita, tetapi kalam dari kodratnya alam yang datang dari kalbi kita menuju singgasananya Allah. Jadi kita hanya menyampaikan penyembahan dan pengakuan ketuhanan daripada alam kepada Allah Rabbil Alamin. Itulah fungsinya. Jadi bukan sebuah ayat tidak berkodrat, itu adalah fungsi daripada kodrat berdiri setelah ruku. Allahul ladzi khalaqa samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Inilah wa ma bainahuma, ketemunya di dalam berdiri setelah ruku, yaitu posisi pengakuan batinnya Allah ada di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Inilah tempat pusat daripada malakutnya semua alam, pusat daripada ruhnya semua alam kembali. Dikatakan zat hamdu dalam kodrat alam malakut, yaitu alam ruh. Inilah batin. Allahul ladzi khalaqa samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antara itu. Ketemu lagi di dalam ayat ruku.
Rabbana lakal hamdu minus samawati wa mil ard wa ma bainahuma. Insyaallah seruan alam kepada Allah, mohon sujud dan penyembahan alam kepada Allah. Inilah yang dikatakan hakikat daripada ayat setelah ruku. Jadi kita hanya menyampaikan hakikat kodratnya adalah hakikat sebutan daripada makhluk dari sekalian alam kepada Rabbil Alamin. Di sinilah kita mendapatkan unsur hakikatnya. Rabbana lakal hamdu minus samawati wa mil ard. Kita ingat itu. Bahwasannya ya Allah ya Rabb ampunilah kami. Ingat. Disinilah permohonan ampun oleh sifat ciptaan Allah sekalian alam di dalam solat. Makanya kalau kita solat, kita ingat hakikat daripada berdiri tadi, maka alam ini akan memberikan junjungan kepada kita, karena kita sudah mewakili kodrat alam itu kepada Allah. Kita telah mewakili penyembahan alam kepada Allah. Kalau alam itu berhak dikatakan menyembah. Aku di sana, engkau di situ. Tapi kalau diri tidak dalam rangka menyembah, tapi kembali menjadi satu. Setelah kita kembali menjadi satu, kita tunaikan hak-hak penyembahan. Salah satu hak penyembahan itu adalah berdiri setelah ruku. Dan disinilah kita mewakili semua alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka hamdu ini menjadi pegangan zat batin mutlak bagi Allah untuk sekalian alam. Mana zat hamdu? Nah itulah kita sudah pahami dari kalamullah tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wa mil'at wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antara itu. Wa ma bainahuma. Begitu juga dalam ruku juga menuju, yaitu dalam berdiri setelah ruku juga menuju wa ma bainahuma. Jadi jelas para hadirin, para jemaah sekalian, hakikat berdiri setelah ruku adalah melaksanakan kalam penyembahan alam. Jadi kita hanya mewakili penyembahan atas nama alam, karena umul daripada alam adalah badaniyah kita. Badaniyah si baharunya jasad kita ini sebagai umulnya alam. Kalau Al-Quran Al-Fatihahnya, kalau alam jazadiyahnya kita. Kalamullah adalah batinnya Allah dalam alam ini. Inilah batin yang dikatakan batin hamdu. Para hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita di dalam beribadah kepada Allah, sudah pasti iman itu adalah imannya Allah. Imanullah, beriman kepada Allah harus mendirikan sifat pengkajian. Kenapa? Tanpa kita memahami tajalli dari seluruh perintah Allah, maka akan jatuh ke sebuah cerita. Tapi kalau cerita itu atau kajian itu sudah memasuki makom tajalli, maka kita bisa melaksanakan perjalanannya. Seperti ruku tadi. Berdiri setelah ruku. Selama ini kita aja yang baca ini.
Perasaan kita baca ayat Rabbana lakal hamdu minus samawat, kita yang merasa membaca. Mata hati, mata batin kita tidak hidup. Tapi sekarang kita sudah paham bahwasanya kalam yang kita ucapkan setelah ruku ini adalah kalamullah yang jatuh kepada alam, sifat hayat Allah pada alam. Mana hayat Allah pada alam inilah Ar-Rahman. Ar-Rahman inilah yang berkalam perantara kita dengan pandangan kauliyahnya sama. Apa kauliyah ayat dalam solat? Saya sudah pernah terangkan. Keluarnya kauniyah dari kolbi digerakkan oleh batin dalam jantung, disuarakan oleh mulut tanpa ada asma nama penyebut. Tinggal kita usulnya dari mana, kodrat ayat ini apa. Tinggal kita belajar kodrat daripada ayat itu, yaitu alam. Makanya dikatakan kebenaran Rabbana lakal hamdu itu ketemunya kita sudah melihat zat hamdu, alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya mengadakan pujian dan seruan dan penyembahan oleh sekalian alam dilaksanakan pada ma'rifat kita bahwasanya hayatnya alam ini berupa rahmannya Allah untuk melaksanakan ibadah dengan memuji dan memohon ampun kepada Allah. Itulah hakikat daripada ayat yang kita baca setelah ruku. Para hadirin, para jemaah, para sahabat dan kerabatku dimanapun kita berada, insya Allah rahmannya Allah di sini kita benar-benar menikmati jalur ketuhanan, jalur tauhid yang sebenarnya. Kita menikmati sekali. Kenapa? Karena kajian tauhid ini adalah kajian ketuhanan mutlak. Kalau proses kesempurnaan kita bertuhan kepada Allah belum terjadi, belum terungkap, maka dikatakan semua perbuatan masih bersifat amaliyah. Untuk itu kita tingkatkan, belajar kita tingkatkan, bermakrifat kita tingkatkan, berhakikat apalagi. Karena semua perbuatan kepada Allah itu nilainya hakikat. Meskipun bersifat zahir, zahir itu masih hakikat. Dikatakan hakikat, zahir itu tidak ada wujud asal usulnya di dunia ini. Innallaha innal insanu masakinatul wal maridha. Sesungguhnya engkau adalah berasal dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Inilah kutsinya Allah. Anasirha wa anta siruhu. Aku engkau rahasiakan, engkau aku rahasiakan. Rahasia engkau, rahasia aku rahasia engkau. Sir, usir. Inilah para jemaah. Jadi kebenaran kajian ini tidak dimasukkan ke dalam kodrat ibadah, maka jadilah kegiatan kebatinan yang tidak dihalalkan oleh Allah karena keluar dari tauhid ilahiyah, yaitu salat. Makanya kalau kita benar-benar sudah memahami hakikat tujuan daripada ilmu tauhid itu adalah mencapai ketuhanan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat berdiri setelah ruku yang harus kita hayati di saat kita membaca, yaitu ayat-ayat sholat berdiri setelah ruku. Masa aftar namanya. Kalau berdiri
setelah takbir awal itu masa ba'dal, masa ketunggalan dia. Tapi kalau yang berdiri setelah ruku itu dinamakan masa aftar, masa ketuhanan. Nah, kalau sudah masa ketuhanan, disinilah sifat penyembahan dari diri dan pada sekalian alam. Sama seperti kita bersalam pada akhir. Ke kanan bersifat Rahman, itu tujuannya kepada batin alam tadi. Ke kiri kita bersifat hayat. Nah, itulah seluruh umat. Insya Allah para jemaah sekalian, yang penting jangan pernah berhenti belajar. Insya Allah ilmu tauhid pegangan kita nomor 1. Insya Allah. Baik para hadirin, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Dan bagi hadirin dan para kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan tuntunan langsung hakikat amal dan ibadah, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi daripada YouTube Buya Pasaman Timur. Hindari pemahaman, tapi capailah suatu pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 297 sudah menjamin sesuatu yang akan dipahami setelah Allah berkehendak. Maka jadikanlah hatimu benar-benar bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berilmu kebatinan, jangan memiliki kelebihan, tetapi saksikanlah ilmu dan kelebihan Allah pada dirimu. Insya Allah manusia hanya tajalli Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.